Selamat pagi Gap. Selamat pagi Bastian. Kembali lagi kita di Behind the Curtain podcast hari ini ya. Ya, di pagi hari ini ya. Syuting paling pagi by the way. Yoi. Dan kita sudah kedatangan seorang content creator yang sekarang sudah masuk ke skena film ya. Yoi. Please welcome Christo Immanuel. Gimana? Muka gue udah gak bantal beneran nih. Nggak, aman. Aman. Kita banget. sih yang bantal ya. Iya, untung Lu nggak masuk ya. enak kepala belakangnya. Kita- Ubun lu kan gak kelihatan bantal. Kita dibilang host introvert, Bang. Oh gitu, Iya. karena gak boleh kelihatan mukanya. Karena nggak kelihatan Sama mukanya. Sama Uza kita Iya. dibilang enak ya nggak ada muka gini Nggak ya. ada tanggung jawab gede berarti ya. Iya. Ya kalau Oza mah muka kelihatan gak kelihatan dihujat sih. Emang salah tuh Uza ya. Iya. Tapi berarti followers Maple gak tahu muka lu kayak gimana? enggak lagi ya. Enggak lah. Semua Beneran? orang nggak tahu. Beneran nggak tahu. Banyak yang gak tahu muka lu berdua. Dan di segmen BTC ini hostnya ganti-ganti ya. Betul. Hostnya Nggak kita berdua doang. Kita berdua. Oh. Jadi anak-anak kantor yang mau nge-host dan tertarik sama narasumbernya silakan. Silakan, benar gitu. sekali. Menarik. Emang lebih ke CSR Keren. sih. Oh oke. Iya, CSR ya. Iya. Nah hari ini kita akan banyak ngomongin tentang film nih. Yes. Terus juga kita akan ngomongin Jakarta Film Week, Yes, di mana Christo sebagai festival ambassador. Betul. Yoi. Tapi sebelumnya seperti pada biasanya Kalau media-media sebuah kan. media-media itu Kita berdoa terlebih dahulu. Enggak. Bukan. Oh bukan. kita ada sebuah pertanyaan pembuka atau pertanyaan basa-basi media lah ya. Betul. Disebut. Sikat Kenapa? jawab. Kenapa harus dikasih tahu kali pertanyaan bahasa-bahasa? Ini adalah pertanyaan pertama kita ya. Betul. Yes sir. Bagaimana pendapat seorang Christo Immanuel terkait terciptanya gol Bahrain di menit 99 kemarin, Bahrain versus Indonesia? Gimana tuh pendapat Christo Immanuel? Ya. Sangat nyambung dengan film kan? Oke, gimana tuh? Parah itu sih. Ya. Gimana? Menit 99 padahal Padahal maksimal cuma sampai 94 ya. 96, Tambahan 96. 96 tambahan, tapi Gila sih. wasitnya memberikan gol di 99. Gimana tuh? Wasitnya tuh 99 tuh memang benar-benar. Padahal kan bukan tanggal 9 bulan 9 ya. Harusnya 11 11 10 10 99 tuh harusnya enggak boleh tuh. Nah, itu memang. Siapa nama wasitnya? Siapa tuh kemarin? Aduh, pokoknya dari Si Timur botak Tengah Bahrain ya. itu ya pokoknya. Iya, pokoknya dia Oh, botak aja. Haji dihujat. Komen sectionnya ditutup ya. Betul. Di disable lagi. Kacau emang tuh. Kacau ya. Wasit. Kamu skibidi sekali wasit. Astaga. Tapi lu ngikutin bola enggak? Enggak lagi. Makanya tadi lu nanya gua, aduh ini yang mana lagi? Ini yang mana ya gua enggak tahu lagi. Ya itulah pertanyaan pembukanya Bas ya. Oke. Baru Maaf kita ya masuk. teman-teman yang pencinta bola jangan hujat saya. Maaf gua nggak masuk gua di ini. Gua yang jelek. Kalian yang Jangan, bagus. nggak boleh gitu. Gua nggak yang boleh payah gitu. sama gua Nggak yang boleh gitu. payah. Oke, ini kita kembali ke settingan awal Gap ya. Oke gas Bas. Jadi sebenarnya kan lu tidak tidak asing lah dengan daerah ini ya. Karena lu berkuliah juga di UMN Betul. Gading Serpong yang gak jauh dari sini. Betul. Dan juga di jurusan film. Ya, betul. Jadi memang sedari awal tuh goals lu adalah ingin terjun ke dunia film, betul? Yes, goals gua di menit ke-99. Gokil. Itu dia. Itu dia. Betul. Emang Bahrain ya. Bahrain. Tapi kalau boleh kita tanya nih, sejak kapan sih muncul ada keinginan lo untuk merambah ke dunia atau industri film? Wis. Ini gue berasa kayak lagi di ruang sidang. Saya di sini bersumpah tidak akan berbohong dan kayak demikian begini. Gue kayak ini dari kecil atau maksudnya masuk ke dalam industri? Iya, Saya lu- ngerti ada industri dan ada. Dan lu pengen masuk ke situ? Oh, kayaknya kalau masuk atau berkutat dalam film tuh gue udah dari SD gue udah tahu gue mau di film itu udah pasti. Nah tapi untuk masuk ke dalam industri itu kayaknya gue baru pas kuliah, Oke. menuju kuliah. Karena ini FYI, jadi gue dulu kan sekolahnya SD itu di Jakarta. Tapi kelas 6 SD sampai kelas 1 SMP itu di Medan. Terus gue balik ke Cikarang. Cikarang. Ya. Mekarta. Enggak harus di Mekarta dong. Enggak harus di Mekarta. Di Lipo. Enggak juga. Nah, gue di Cikarang tuh
SMP SMA itu di Cikarang. Sebagai anak yang tinggal di Cikarang, ada rasa di kepala gue, kayaknya nggak mungkin deh gitu waktu itu. Kayak, wah industri tuh kayak unreachable waktu itu. Gue merasa, lu kalau masuk dalam industri harus punya koneksi dulu di dalam. Lu harus punya either saudara atau kayak temen gitu. Nah jadi di otak gue tuh udah nggak mungkin. Katu SMA kelas 3, gue masih pengen masuk film, tapi kayaknya di otak gue tuh udah kayak, ya gue udah mengecilkan kemungkinan lah. Sampai akhirnya si UMN tuh nyamperin sekolah gue dan menawarkan, apa nih? Kamu dari UMN? Bukan? Oh, bukan. UPH nih. Oh dari UPH. UPH, iya. Enggak, boleh. UPH juga bagus. UPH juga bagus. Ya. Apa namanya? Gue jadi ngeblank lagi. Oh ya, UMN nyamperin sekolah gue terus kayak dia ngasih itulah. Terus gue kayak wah tertarik nih. Cuman waktu itu tetap di otak gue tuh kayak masih nggak mungkin. Cuman mungkin gue bisa masuk ke iklan dulu atau apa gitu kan. Terus ya udah akhirnya mulai start pas kuliah. Pas kuliah setelah gue melihat teman-teman gue punya semangat yang sama, punya passion yang sama dan punya keyakinan yang sama, dan kita punya kesempatan yang sama-sama kecil tapi semangat itu tinggi, itu yang bikin gue kayak mau gue. Tapi sebelum itu gue mau nanya deh, kan gue cek di Wikipedia aja, basic aja kita cek di Wikipedia. Tapi salah Wikipedia nah, gue. berarti salah tuh ya. Ada yang bilang dulu, gue nggak tahu sekarang ya, tapi dulu di Wikipedia gue lahir di Bogor. Sejak kapan anjir? Harusnya di mana? Harusnya gue di Jakarta. Jakarta. Kira gue pai kayu bakar, pizza kayu bakar ya. Apa sih lu tau gak sih di Bogor? Tahu. Pizza kayu bakar, enak bro. Di Jakarta juga ada Kenapa sekarang. malah itu ya? Apa? Di Jakarta juga ada. Ada ya? Ada. Pie apple pie tau gak lo? Pie apple pie. Nah, gue nggak tahu tuh. Oh itu enak juga tuh, pie apple gitu. Kenapa jadi bahasa itu? Ayo lanjut. Tapi di situ tuh ditulis kalau lu itu adalah sebelum dari film tuh di kafe, emang bener gak sih? Ya kalau di UMN itu dulu, sekarang udah enggak tapi. Dulu tuh sebelum masuk film harus di kafe dulu emang. Oh gitu. Jadi 1 tahun pertama tuh di kafe, terus tahun berikutnya lu boleh pilih mau desain grafis, animasi atau Penjurusannya. film. Iya. Oh. Si UPH juga gitu. Sama si. Oh iya. Ini si Wetong Mei. Gue jadi 1 tahun pertama tuh kayak belajar pelajaran tuh gambar, digital painting, traditional painting gitu-gitu. Oh, berarti emang si film tuh adalah bagian dari di kafe di UMN ya? Dulu ya? Sekarang udah masuk FTV, film dan televisi. Oh, oke, udah sendiri ya. Iya. Ini lama-lama gue jadi rektor nih. Lu lagi promosi UMN ya? Nih ngomong soal anak jurusan Bayar woi men. Men, bayar men. Anjir. Tapi lu lulus ya? Lulus, alhamdulillah. Lulus ya? Ya, nyaris tidak. Susah Soalnya ya emang. banyak tuh yang Setahun, cerita-cerita nggak kalau udah lulus. setahun terakhir tuh udah males banget Kenapa? sumpah. Itu tugas ya, tugas. Udah sambil kerja soalnya. Oh. Waktu itu gue magang di tempat A lah. Iya. Enggak di tempat. Jadi dulu gue bekerja di film festival Kurator. sebagai kurator. Boleh disebut nggak sih Programmer. film festival? Boleh. Namanya tuh banyak soalnya. Oh, enggak. Jadi dia under HF, namanya HF Productions. Itu mengadakan film festival, ada di Athens, ada di Greece, ada di ya banyak banget deh. Pokoknya gue nggak inget semua. Nah itu tuh gue sambil kerja di situ karena gue awalnya magang di situ terus kerja. Pas lagi kerja gue sambil ngerjain skripsi. Anjir, itu kayak udah dapat gaji tuh kayak ini ngapain saya masih. Tapi remote ya berarti ya? remote apanya nih? Maksudnya kerja dari Indonesia? Oh iya, kerja dari Indonesia. Tapi kita kantornya dulu Di Indonesia? di Indonesia, Oh. di Kuningan. Tapi skripsinya itu adalah bikin short film dong? Iya, gue bikin short filmnya kelar, terus bikin skripsinya. Oh, oke. Gitu. Jadi tetap harus ada dua-duanya. Film tuh nggak bisa bikin film tok gitu, harus film dan skripsi. Itunya yang bikin ngerjain filmnya sih gue suka. Iya. Skripsinya yang Gimana sih cerita-cerita kalau bikin short film di semasa kuliah itu tuh? ya gitu Pak. Karena baru-baru ini sebenarnya kami juga mencoba ya. Betul. Mencoba Maple baru menggarap aja film. Bagus, menyelesaikan syuting short film serius? kedua Iya, ya. keduanya. Minggu lalu. Bulan Bulan lalu ya. Iya. Dan untuk Rilisnya di YouTube. di YouTube. November nanti. Oh nice. Dan untuk Kenapa nggak ikutin ke festival? Nah, itu Bas. itu bukan. Nah, ini Pada lihat-lihatan nanti kita juga mau nanya soal itu sih Iya, sebenarnya. kita punya teori konspirasi saya. Enggak. Kita sebenarnya ingin sedikit curhat ya. Oh iya. Karena beberapa dari karyawan yang kerja di sini ini bukan berasal dari dunia perfilman. So what? Gitu Jadi loh. krunya internal ceritanya. Iya, So krunya what itu gitu internal. loh. Krunya internal. Lanjut, ha? Dan ternyata dunia film tuh sangat mengagetkan ya, Bas.
tough ya. Tough Tough. sekali. Nah, itu gimana cerita-cerita lu pas lagi Pas kuliah? Itu berarti kuliah. pertama kali lu bikin film tuh. Enggak, gue pertama kali bikin yang proper. Yang di project kuliah tuh. Yang Oh iya, kuliah kalau aja. project kuliah enggak, kalau project kuliah gue dari semester awal kan udah bikin. Oh. Dari semester 3 tuh gue udah bikin film pendek. Nah, cuma itu tuh kayaknya budget tergede gue waktu itu buat bikin film karena kan TA ya. Jadi skalanya juga lebih gede, terus kayak idenya juga lebih besar. Waktu itu film pendek gue tuh ceritanya tentang seorang penjaga kamar mayat yang jatuh cinta dengan mayat yang dia jaga. Gore banget ya. Nggak, tapi nggak jadi emang it's a dark rom-com waktu itu. Cuman gue merasa kayaknya waktu itu skill gue tuh belum nyampe sebenarnya. Dan skripsi gue salah juga di bagian skripsi. Jadi dulu skripsi gue tuh membahasnya tentang soal directing acting, di mana director itu adalah aktornya, karena itu belum pernah dibahas di UMN. Jadi gue mencoba untuk kayak Bradley Cooper, kayak di Citizen Kane. Jadi director tuh tokoh utamanya juga gitu. Dan susah banget ternyata. Gue waktu itu terlalu pede ya mengambil judul skripsi itu, akhirnya gue blunder, jadinya hasilnya kurang. Gue jujur pengen bikin ulang film pendek itu sih. Asik. Judulnya It's a Beautiful Day to Die. Jadi ceritanya tentang si cowok ini jatuh cinta sama mayat yang dia jaga, dia penjaga kamar mayat gitu. Nah itu tuh susahnya gara-gara gue tuh itu kan, kita kan kalau kuliah bikin kelompok ya dari teman-teman yang ada ya. Dan kelompok gue tuh, gue merasa sih kayaknya kurang ideal waktu itu. Jadi kayak teman-teman lain tuh banyak yang udah berkutat banget di dalam film gitu. Ada yang sering bikin apa. Nah grup gue tuh kayak kita tuh punya skill masing-masing, tapi chemistry-nya tuh nggak ngeklop gitu loh. I'm not saying that they're bad, enggak, tapi kayak chemistry aja nggak ngeklop gitu. Kayak gue sama kayak balik lagi kayak misalnya dulu gue sama produser gue di UMN tuh jadi berantem mulu. Terus tar sama DOP-nya gue nggak ngobrol gitu-gitu. Emang selalu gitu nggak sih? Iya. Ya gitu. Gue liatin dulu tuh. Iya, tapi kamera Kayaknya di film tuh selalu ada kayak gitunya. Iya, cuman gue kayak dulu tuh kaget. Gue kira tuh kayak, karena dulu kan pas gue SMA, SMP, bahkan sampai SD pun gue pernah bikin film pendek gitu. SD gue bikin film pendek pak dulu. Pakai handycam. Tentang mayat juga. Enggak. Politik. Iya. Beneran? 98. Bos, apa sih? Enggak. Tentang dinas. Dinas keluar kota maksudnya ya. Nggak apa. Jadi iya, terus gue jadinya di situ tuh kayak shock lah. Maksudnya, oh ternyata bikin film sama orang yang baru tuh bukan, itu tekniknya nggak baru sih, cuman maksudnya kayak yang berbeda kali ya. Itu tuh ngaruh banget. Kayak even sampai background apa namanya ekonomi tuh ngaruh loh. Jadi Maksudnya gimana tuh? Jadi kan gue satu kelompok tuh harus isinya 5 orang. Hmm. Ada inti-intinya, misalnya yang satu art, satu apa gitu. Nah, anak art gue itu orang kaya. Iya. Jadinya saat bikin art buat film gue, di otaknya tuh udah kualitasnya yang paling top. Oh. Jadi pas kita patungan buat bikin film ini, gue kayak anjir budget film gue kenapa gede banget gitu. Dan waktu itu pas gue lagi mikirin kreatif dan segala macam, gue jadi nggak mikirin itu. Sedangkan produser gue tipenya yang kayak pendiam, iya aja. Jadinya dia nggak nge-counter gitu loh. Jadinya pas gue syuting, gue baru kayak buset, misalnya nih, oh shotnya kayak begini, karena apa harus lebih tinggi high level, jadinya dia bikin panggung. Kan bisa lu pakai pancake, kan lu bisa kasih kayu ya, nggak kelihatan bawahnya apa. Kenapa pakai panggung? Kalau misalnya lantainya kelihatan, oke lah lu kasih panggung, terus lu kasih apa gitu supaya kelihatan itu kayak tanah beneran. Nah ini panggung pak, jadi lantainya juga nggak bisa diambil. Orang itu ini cerita BTW di rooftop. Rooftop kan lantainya tuh kayak semen gitu kan. Semen, iya. Karena semennya kurang tinggi dikasih panggung biar lebih tinggi. Ya kan, tapi kita nggak bisa ngambil bagian panggung, kan aneh di rooftop tiba-tiba lah kok ada karpet merah, kenapa ada panggung nikahan gitu kan, aneh. Jadinya nggak bisa diambil juga panggungnya, jadi buat ngambil lebih tinggi doang. Maksud gue, ya kenapa nggak pakai itu? Dia kalin lah ya maksudnya. Iya, cara ngakalinnya tapi kayak mahal banget. Terus akhirnya misalnya kayak kita ya balik lagi scouting lokasi kan, akhirnya kita juga nggak dapet, akhirnya kamar mayatnya bikin sendiri, bangun kamar mayat di UMN bro. Bangun? Iya, di dekat kantin UMN kita ngeset kamar mayat. Wah itu budgetnya juga gede banget, berapa puluh juta gue lupa. Oh iya sampai puluh berarti. Abis kita budget tuh
buat bikin filmnya tuh seingat gue tuh 60 juta. gila men. Untuk film Tuh yang belakang lihat-lihatan. berdurasi berapa menit? 15 apa 12 gitu. Anjing 60 juta. Tapi Nggak selama tapi itu kok. biasanya kalau di tugas-tugas untuk bikin film di kuliah tuh budgetnya rata-rata berapa sih? Nah, Yang gue lain nggak tahu. Tapi gue dengar gosipnya katanya anak zaman sekarang budgetnya lebih gede lagi. Oh iya. Kayaknya banyak tuh yang passionate dalam film tapi orang tuanya privilege. Mantep banget tuh. Ada yang sekarang Pak ngerekamnya udah pakai FX3 gitu. Oh iya. Lu tahu film The Creator nggak? Enggak lagi. Enggak. Tahu enggak? The Creator yang film sci-fi yang kayak Star Wars kemarin di IMAX. Wah, Enggak tahu gue. Pokoknya ada kemarin film Iya. Hollywood gitu. Oke. Itu aja ngerekamnya Oh, videonya pakai FX3. oh, Jadi kayak udah selevel itu ya. buset. Maksudnya mahal juga kamera Tapi, kalian. tapi dia nyewa di MSP enggak tuh? Hah? FX3-nya MSP enggak? Oh enggak dong. Oh, enggak ya. BSM. Bukan enggak juga. Visiren. Enggak juga. Pondok Itu biasanya- lensa, itu pondok biasanya lensa enggak itu kalau biasanya kalau di film-film pendek di akhir kredit ada tulisannya thanks to BSM. MSP. Pondok lensa gitu. Tapi kalau di zaman kuliah itu berarti pendanaan juga dari kelompok ya? Dari kelompok gue bikin Pribadi. Kita Bisa waktu itu biar crowdfunding Anjir. yang tidak sampai karena kurang terkenal dan kami kurang jago promo ya. Padahal premisnya menarik kan? Menarik, Iya menarik, premisnya menarik cuman ya. Tapi gitulah. budgetnya ya. Iya budgetnya itu sebenarnya bisa jauh lebih kecil Pak, sumpah. Tapi 60 ya. Itu Astaga. bisa jauh lebih kecil. Itu gara-gara ya itulah grup kayaknya memang kelompok kalau kurang semuanya kurang klop terus kayak kurang ada apa ya inisiatif untuk ayo kita bisa push Iya. gitu-gitunya. Gitu. Tapi Wajar aja sih. gue masih kepo, masih di kehidupan UMN. Kan UMN banyak nama-nama yang tidak familiar ya. Yang familiar. Yang familiar. Ya, lu sempet seperti- ketemu gak sih di Siapa? di sana? Aulion. Iya, Aulion atau Aulion dulu gue sampai minta foto sama Aulion dulu. Kan sekarang kita temenan, cuman pas awal kuliah pas baru masuk kayak ada Aulion kayak Kak Aulion boleh foto nggak gitu. Oh iya. Chandra juga dulu. Gue dulu ekstrasnya Chandra, Pak. Oh iya. Di Dulu YouTube pas Rewind, di YouTube Rewind. Enggak, bukan. Chandra dulu kalau bikin video YouTube kan dia suka nyari-nyari ekstras. Nah, biasa ekstrasnya anak-anak UMN juga. Oh. Nah, itu gue salah satunya pernah. Gitu. Pas dia bikin yang tipe-tipe bersin tuh lu liat tuh. Bukan. Dia yang Q&A session lu nonton? Ya, Q&A session Oh, ya. ada Enggak. Iyain lagi. Dulu beda, Pak. Beda. Tapi sering seliweran-seliweran gue liat. Sering. Kayak Tommy Lim dulu gue sering lihat, anjir Devin tuh. Aurel. Tapi- Kevin Anggara gue sekelas. Gue pernah main di film pendek kayak Kevin juga. Oke. Terus apa namanya? Lu melihat sekarang banyak anak-anak UMN yang masuk ke dunia ke jurusan film karena mereka ini gimana? Gak apa-apa sih menurut gue. Oke. Justru itu sebuah jalur aja karena dulu jujur ya dulu pas gue kuliah gue tuh selalu ngetawain orang-orang yang gue masuk film kan ada pertanyaan gitu kan kadang Iya. lu kenapa masuk film gitu terus gue karena gue pengen jadi influencer gue ngetawain pak gue kayak pengen jadi dulu kuliah film mau jadi influencer kocak lu gue gitu-gituin kayak gue ejek-ejekin di belakang gitu terus gue liatin aja ntar pengen lihat tuh kuliah tapi bisa bikin konten pengen jadi influencer ya gitu berbalik ke saya lulus kuliah jadi konten creator jadi influencer gue dulu makanya sempet nolak tuh pas sudah mulai viral gue hampir tutup akun karena gue kayak nggak mau kemakan Omongan sendiri ya? iya nggak mau bukan nggak mau kemakan orang sendiri gue pengen dikenal sebagai filmmaker not peniru suara Mickey Mouse Iya. jadi ada sempat nolak ya cuman sekarang akhirnya gue berpikir bahwa orang-orang yang kuliah di film tapi karena influencer ataupun ya konten kreator yang ada di dalam kuliah menurut gue sah-sah aja sih. Karena konten tuh sekarang udah menjadi sebuah media sendiri di mana kita bisa menikmati sebuah cerita atau apapun itu dalam waktu yang singkat di Instagram ataupun TikTok. Dengan mereka kuliah film justru menurut gue bisa membuat sebagai konten kreator konten lu kualitasnya jadi naik. Iya. Iya Meningkatkan kualitasnya. meningkatkan kualitas. Jadi lu bisa bikin misalnya top 5 tapi lightingnya bagus, production quality-nya bagus, penulisannya bagus. Even di UMN tuh dulu gue pernah ambil voice acting kan. Jadi kayak itu kan bisa ngebantu gue juga saat konten gitu. Ini kenapa jadi promo UMN lagi sih? Bayar men, bayar lu. Iya juga ya, Mas. Betul. Udah kita skip UMN. Dari ya. kita lengkap aja kali ya. Terima kasih udah Thanks to sharing UMN ya. Ya. Terus sebenarnya kan tadi yang lu sempat bahas tadi kan sebenarnya menjadi konten kreator atau
orang yang di luar film itu juga bisa apa namanya punya tujuan bahwa end goalnya adalah film. Ya. Kayak contohnya gue pernah denger interview lu sama Rian Adriandi di Thirsty Day of Oh, Lunch. terus Terus di situ pas pandemi tuh. pas gua pandemi di namanya. lu pertama kali ketemu di situ berarti ya? Sama Rian. Sama Rian. Iya, itu pun online. Online ketemu ya. Terus di situ kan gue melihat kemiripannya antara lo dengan Rian Adriandi adalah Parah itu, aneh sumpah. Ngobrol sama dia hari itu tuh gue sampai Iya. kayak anjir ini gue kayak ngomong sama diri sendiri. Aneh banget bener. dan kalian berdua punya sama-sama tujuannya. Kalau Rian kan animasi gitu ya, film animasi, dan lo juga tujuannya adalah untuk menjadi director gitu. Tapi titik awalnya kalian tuh bukan dari situ. Kayak Iya. Rian dari stand up, lo dengan konten kreator gitu. iya, Nah, iya. Dua-duanya awalnya beda banget. dua-duanya ya. beda-beda. Iya Terus juga ya. menurut lo apa namanya dengan stand up comedy dan konten kreator ini bisa jadi pondasi yang sebegitu berpengaruhnya nggak? There's a lot of stuff man, a lot of apa ya platform yang bisa jadi pondasi awal untuk masuk ke film karena menurut gue sekarang ini salah satu yang kita bahas di talksnya JFW ya. Jadi JFW itu kita punya acara namanya talks di mana kayak semacam seminar lah ya ibaratnya. Nah pembahasannya itu adalah bagaimana pengaruh audience terhadap film karena sekarang audience dan film tuh jaraknya semakin dekat, nggak kayak zaman dulu. Sekarang audience ngomong apa, filmmaker udah denger. Oh iya. Bahkan sekarang film belum keluar, audience udah ngomong. Baru tadi rame di Twitter. Film bolehkah saya saja aku menangis belum keluar, audiensnya udah ada yang protes. Kok bisa kamu belum nonton? Weh lu belum nonton kok udah protes gitu. Jadi kayak gue sih merasanya banyak banget jalurnya. Lu mau jadi content creator bisa, lu mau jadi stand up comedian bisa, lu mau jadi film pendek maker yang ada di YouTube juga bisa. Bahkan sekarang kalau startnya dari iklan terus menuju ke film tuh juga bisa. Banyak loh di DOP ataupun director yang awalnya tuh dari iklan gitu. Bahkan ada yang dari musisi jadi director. Jadi kayak jalur sih banyak banget ya. Dan di Talks tuh itu kita mau bahasnya itu tuh bagaimana si audience ini mempengaruhi sama film. Lu tau film Sonic gak? Sonic the Hedgehog. Tahu. Lu tau kan dulu sebelum jadi Sonic yang sekarang sempet mukanya jelek, yang ada giginya, matanya jaring keluar gitu kan. Terus kan audience protes kan, protes ngamuk, berubah kan Sonicnya. Berubah. Nah pengaruh audience di dunia yang sekarang tuh gede banget. Kayak di Indonesia pun juga misalnya audience lagi suka horor, semua lata horor, audience lagi suka misalnya horror komedi, semua jadi bikin horror komedi. Audience lagi suka apa, filmmaker akan membuat itu gitu. Bahkan banyak filmmaker yang gue tahu ya, itu saat film sebelumnya dikritik abis-abisan, naik kelas banget gitu. Jadi memang pengaruh audience tuh ngaruh banget. Terus juga mau bahas ini juga kita relationship between filmmaker dan audience-nya. Jadi gimana caranya sebagai filmmaker, lu tuh mempertahankan audience lu, gitu loh. Kayak maintaining the relationship gitu-gitu. Gitu deh. Maintaining relationship contohnya kayak gimana? Ya misalnya maintaining a fan base, misalnya gini kayak A24. Kayak A24 kan orang udah kayak beli merch-nya gitu. Bahkan merch-nya bukan merch filmnya A24, merch PH-nya. Coba lu bingung gak misal kayak gue pengen beli topi Falcon, gue pengen beli tas Imaginary, bingung gak lu? Iya juga ya. Iya kan? Kayak gue pengen beli masker yang tulisannya Visinema dong gitu kan, aneh. Tapi keren kan, maksudnya kayak gila sebuah PH bisa membuat trust yang sebegitu besarnya dengan audience. Nah itu tuh yang mau dibahas juga, bagaimana how you membuat chemistry itu tuh tetap berjalan gitu. Salah satunya itu. Terus ada juga ini nanti mau dibahas, ini yang menarik banget sih selesai menurut gue. Produsernya Exhuma akan datang ke Indo untuk membahas soal bagaimana caranya dia memproduksi Exhuma, itu salah satunya juga gitu. Menarik. Tapi gue kepo tadi lo bilang kayak filmmaker sekarang tuh emang kebanyakan yang sekarang generasi sekarang tuh apakah hanya mengikuti audiens saja atau beneran masih ada juga yang idealisnya. Idealis. Menurut gue sekarang ada dua banget. Ada dua banget. Jadi malah jadi kepecah. Which is good menurut gue. Jadi kayak menurut gue buat gue orang yang awam ya. I'm not an expert in the industry. Tapi kayak gue merasa
sebagai orang awam gue merasa justru ini menjadi ragam lah. Kayak dulu gini, ibarat ya, gue dulu kalau bikin konten, gue selalu bikin konten 2 tipe. Yang satu yang gue suka, yang satu yang kira-kira ramai dibuat audience. Misalnya dulu nih zaman 2020 pandemi, lagi ada video apa yang rame, konten gue patahin gitu, gue riding the wave gitu, gue kocak-kocakin. Tapi gue udah bikin konten yang gue nulis beneran, terus gue pakai impersonate, gue act di situ, dan gue ngedirect banget lah si skit komedinya itu gitu. Jadi tujuannya apa? Supaya orang-orang yang rame gitu, misalnya 1 juta orang ngelihat konten yang pertama yang receh-receh itu, datang ke page gua, nanti dari 1 juta ngelihat konten yang kedua, misalnya dari 1 juta, oh ada mungkin 400.000 yang suka, 400.000-nya stay gitu. Nah menurut gua tuh dengan karena gini, film Indonesia itu kita jangan melihatnya sebagai persaingan. As a country itu kita sekarang lagi thriving banget. Justru gue melihat, ini pandangannya melihat film Indonesia ini sedang bareng-bareng menuju titik tertingginya nih. Kita pengennya tuh seperti itu yang gue lihat ya. Kayak kita pengen bisa seberpengaruh itu di Asia, di Southeast Asia maupun di dunia nantinya. Dan menurut gue dengan membuat banyak film yang kayak misalnya ada yang audiens suka aja gitu. Nggak apa-apa juga, maksudnya karena itu kan membuat audiens jadi datang. Nanti dari jutaan audiens yang datang nonton film Indonesia, mereka jadi trust film Indonesia. Nanti kalau ada film Indonesia yang idealis, yang maksudnya bukannya gue bilang yang pengen buat audiens gak idealis ya, bukan. Maksudnya kayak orang yang nggak peduli sama audiens ibaratnya. Filmmaker yang pengen bikin film aja titik, mau rame apa nggak bodo amat. Dari jutaan film Indonesia enthusiast yang datang, nanti ada sebagian yang penasaran sama film yang ini gitu. Dan menurut gue tujuannya sih sekarang bukan, yang gue harapkan sih tujuannya sekarang adalah kita sebagai filmmaker di Indonesia bukan kayak sikut-sikutan gede-gedean penonton. Kita justru harus sama-sama kayak bantu satu sama lain, kayak gue pengen film lu juga penontonnya banyak, gue juga pengen film lu penontonnya banyak gitu. Bukan jadi kayak film dia lebih dikit gitu. Gue sih nggak melihatnya seperti itu ya gitu. Soalnya sekarang juga, kalau dulu kan kita ngeliatnya untuk nyampe 1 juta penonton tuh sangat susah ya. Iya susah banget. Sekarang hampir semua film Indonesia bisa nyampe. Iya bahkan gitu. bisa seminggu 1 juta, ada yang 4 hari 1 juta gitu-gitu. Iya gokil sih. Sama ini gue juga rada kepo sih. Kan gue juga sebenarnya rada awam soal film ya. Maksudnya gue cuman gue sebagai penikmat aja, nonton aja yang ringan-ringan aja gitu. Nonton apa biasanya? Nonton film favorit kalian tuh Anjir. genre-nya apa yang kayak? Ini sih yang penjaga mayat naksir sama Bos, mayatnya itu film pendek saya. Belum nonton kamu. Kok bisa udah suka? Aneh banget. kan dekat iya. audiens dengan Enggak ke situ. Kalau gue pribadi gue sebenarnya lebih suka film-filmnya kayak animasi gitu. Oh gitu. Kayak Inside Out yang kayak gitu-gitu gue suka. Pixar. Kayak Wall-E gue lebih kayak gitu sih. DreamWorks Iya, gitu. kayak gitu. Shrek. Shrek suka banget gue, sumpah. Gue suka. Megamind. The Simpsons. Banget tuh. Oke, boleh. Tapi Toy Story 1, 2, 3 menurut gue itu best ya, itu pick ya. Iya, benar-benar. Nah, yang gue pertanyaan adalah jadi itu beberapa waktu yang lalu tuh kita sempat bikin konten soal radio ya. Betul. Radio itu waktu itu Rio ngomong kalau misalnya lu mau masuk, gimana yang ngomongnya? Beberapa orang yang kayak masuk ke dunia radio itu ada yang nggak lewat pelatihan berarti. Kayak misalnya dia emang udah terkenal tapi ditarik lah di dunia radio ini. Nah yang gue kepo adalah gimana sih kalau misalnya di film. Kalau di film tuh kan sekarang kan juga banyak ya yang benar-benar masuknya itu nggak cuman dari jurusan film ibaratnya, atau dia emang sekolah dilatih gitu. khusus ya. Iya, dilatih khusus menjadi seorang aktor. Tapi ini cabangnya banyak gitu, kayak misalnya lu juga kan. Enggak lu. Misalnya yang lain mungkin dari anak stand up komedian tiba-tiba bisa jadi pemain film lah tuh. Well, technically gue juga sih memang benar kata lu. Gue kan awalnya content creator dulu gitu, gue baru masuk ke dalam film. Karena gue awalnya pas jadi content creator tuh gue sebenarnya kan ya balik tadi gue bilang nggak mau karena gue takut gue nggak bisa masuk ke dalam film gara-gara gue dikenal sebagai itu gitu. Karena saat itu gue melihat, ini pandangan gue ya, saat itu pas gue awal jadi content creator, gue belum melihat content creator yang langsung bisa masuk ke dalam film atau kayak smooth ke dalam film dan akhirnya bertahan di film. Biasanya kayak nyoba film tapi tetap balik lagi gitu kan waktu itu ya. Terus jadinya gue berpikir apa emang nggak bisa ya gitu, itu awalnya gue takut. Justru tapi sekarang gue melihatnya justru pintu itu semakin dibuka dan gue merasa itu malah jadi bagus sih, karena gini,
FYI di bidang film, di film Indonesia, mau sutradara, penulis ataupun produser, banyak banget yang background itu bukan dari film. Kuliahnya ekonomi, kuliahnya manajemen, ada yang kuliahnya fisika. Kayak beda banget. Even Christopher Nolan deh di luar negeri itu kan bukan kuliah film, dia kuliah apa ya, pertanian bukan ya. Ya pokoknya kuliah beda aja lah gitu. Nah gue tuh maksudnya gini loh, gue merasa bedanya yang udah terkenal atau influencer atau content creator ataupun stand up comedian ataupun musisi yang udah terkenal ditarik ke dalam film itu, bedanya adalah mereka terkenal. Jadi saat mereka tidak dari orang yang bukan di bidang film pas ditarik ke dalam film, orang hujat karena kayak ya lu bukan dari bidang film karena mereka terkenal. Sedangkan kan banyak orang yang dari ekonomi misalnya atau dari manajemen, tiba-tiba dari ekonomi masuk ke dalam film. Kan ya mereka nggak dihujat, kenapa mereka nggak terkenal. Kalaupun mereka masuk nih ya, itu akan kesortir sendiri. Bener deh, itu akan kesortir sendiri. Bertahan apa enggaknya? Iya, bertahan atau enggaknya. Jadi kayak menurut gue ya nggak apa-apa, kasih aja kesempatannya. Karena ada loh yang kayak gue juga gitu, yang kebetulan aja jadi content creator, tapi kan gue cita-cita dari kecilnya film gitu. Memang ada juga yang awalnya terkenal tapi aji mumpung aja masuk film, ya nggak apa-apa juga, biarin aja, ngasih aja dulu kesempatan. Nanti kan dia akan tahu sendiri, oh ternyata syuting tuh susah banget ya gitu, capek juga ya gitu-gitu. Ya nggak apa-apa, maksudnya menurut gue sih di saat dunia sekarang, maksudnya di perfilman Indonesia sekarang yang lagi berkembang banget, justru ini menjadi kesempatan buat banyak orang, termasuk content creator, termasuk musisi, termasuk anak ekonomi tadi gue bilang sih. Gitu, nggak apa-apa. Dan banyak juga ya sekarang orang-orang stand up yang ikut main film ya. Iya, stand up juga. Dan banyak juga yang ini membuktikan bahwa mereka bisa bertahan ya. Betul, betul. Ngomong-ngomong soal stand up nih. Nah, akhirnya kan lu gabung sama Hahaha Corp ya. Betul. Terus lu menjadi satu-satunya talent yang gak berawal dari stand up comedian. Iya kan? Iya. Nah gimana? tapi sekarang udah stand up. Iya, nyoba lah itu. Terus gimana respon yang lainnya gimana? Penyesuaian banget sih. Support lu dalam dunia perfilman ini gak? Oh iya, sangat mensupport. Kayak kemarin gue baru habis syuting, mereka nyamperin ke set gitu. Walaupun ya awal tuh penyesuaian banget jujur, karena bercandaan orang anak stand up sama bercandaan gue kan beda banget kan. Gue tuh kalau komedi tuh nulis banget gitu misalnya, gue formulain banget gitu. Anak stand up juga nulis banget, cuman mereka tuh karena stand up kayaknya jadi punya style sendiri dan cepet. Jadi nyeletuk tuh cepet gitu. Gue tuh nggak bisa tuh kalau disuruh ayo nyeletuk gitu. Kadang gue kalau di teman-teman gue bisa jago banget. Gue nggak jago, tapi gue sering banget nyeletuk lah. Tongkrongan ya? Iya, di tongkrongan gue cukup dibilang lucu lah, bisa dibilang seperti itu lah kira-kira. Tapi pas masuk ke dalam stand up itu tiba-tiba gue kayak ngeblank, gue nggak bisa ngelawak, gue jadi nggak tahu ngomong apa gitu. Jadi tiba-tiba gue yang tadinya bisa ngelucu jadi kayak nggak bisa ngelucu sama sekali. Karena setiap kali gue lempar, apa yang gue lempar di teman-teman gue, pas gue lempar situ jadi garing gitu. Gue, sedangkan pas mereka ngelempar sesuatu, guanya yang merasa kok gue nggak ngerasa itu lucu ya, bukan itu garing ya, cuman kayak gue baru sadar ternyata kayaknya memang selera komedinya beda dan tidak ada yang lebih superior dari yang lain gitu. Jadi abang-abang gue yang di HH Corp tuh punya style komedi sendiri. Nah gue ini kan kebiasaan dulu nontonnya film-film Amerika ya, yang komedinya tuh ada yang dry humor. Gue sukanya tuh dry humor, ada yang tragic comedy, dark comedy pun bukan yang ngejek-ngejek orang berkekurangan ya. Ini dark comedy, real dark comedy ya. Bukan yang kayak ada yang meninggal, kocak enggak gitu. Iya enggak gitu. Kayak banjir gitu ya. Ya, bukan kayak gitu-gitu. Ada penyakit masuk enggak gitu, bukan. Ini ya gitu. Dry humor, dark comedy, terus ada deadpan segala macam. Jadi pas gue masuk ke dalam stand up di mana ada diksi, ada budaya Indonesia yang gue tadinya nggak tahu, terus dimasukin ke dalam si punchline-nya itu, terus kayak imbuhan Betawi gitu kan juga ada kan. Itu gue jadi kayak itu lucunya di mana, gue nggak ngerti gitu. Kalau apalagi misalnya ini ya itu mah ini gitu. Nah itu pada ketawa, gue tuh anjir, gue nggak ngerti kenapa itu lucu gitu, gue nggak nangkep dulu. Berarti lagi kombut nih? Apa gua? Posisinya biasanya lu di sana? Nggak juga sih. Jadi kayak lebih menyesuaikan diri aja sih sama bercandaannya. Karena it took me a year untuk bisa dalam tanda kutip benar-benar diterima sama anak, bukannya mereka musuhin ya, cuma saya bisa melihat ternyata si Kriston emang bercandaannya beda ya gitu.
Gitu. Karena kalau kata Kang Soleh, Kristo lucu kalau diedit. Kristo lucu kalau diedit dulu baru lucu katanya. Tapi bener gak sih kalau emang visinya HH Corp itu adalah untuk lebih ke dunia film ketimbang ke stand up-nya? Enggak juga sih, karena di Hakor talentnya banyak. Jadi Ko Ernest dan Pak Dipa itu sangat membebaskan kita siapa yang lebih pengen apa. Misalnya gue udah kelihatan banget lah. Gue pengennya film. I don't see myself as a stand up comedian di beberapa tahun ke depan. Tapi kayak misalnya Bang G. Bang G tuh sekarang sedang serius banget di dunia stand up. Kayak dia bahkan pengen, yang setahu gue ya, ini correct me if I'm wrong Bang G, tapi kayak Bang G tuh pengen jadi stand up comedian yang gede banget di Indo, kayak let's say like Kevin Hart di sana gitu. Even making tour tuh menjadi sesuatu hal yang sangat normal gitu. Yang kayak yaudah gue tour tiap tahun tuh tour terus tuh udah jadi kayak orang nonton bioskop gitu. Jadi kayak Bang G tour gue datang, Bang G tour gue datang, dan itu jadi sesuatu yang jadi apa ya, jadi karir biasa aja gitu. Dan ada kayak Boah juga, ada kayak Priska, macam-macam. Ada yang pengen jadi penulis, ada yang pengen jadi director, ada yang pengen jadi konten kreator malah fokusnya gitu, macam-macam sih. Tapi waktu penawaran dari Ko Ernest, berarti nawarin Ko Ernest langsung ke lu ya? Betul. Itu memang ngajaknya emang untuk film berarti ya? Iya, ngedirect. Waktu itu dia nawarin gue kayak, Chris, dia waktu itu telepon kayak gue ngelihat lu ada bakat di directing. Gara-gara gue liat konten-konten lu, comedic timing lu bagus. Lu mau nggak jadi masuk HH Corp, and then gue belum janji kapannya, tapi gimana kalau misalnya lu masuk HH Corp terus kita lu ngedirect gitu, atau nulis. Terus gue kayak, oh ya gue mau banget. Cuman emang awalnya gue agak ragu untuk masuk karena yang lainnya stand up comedian. Bukannya gue nggak mau diasosiasikan sama mereka, tapi gue takut nggak diterima. Bener, gara-gara kayak nongkrong tuh kayak lu lagi bahas sesuatu, gue nggak relate kan. Tau gak sih kalau misalnya terasingkan. Iya, bini lu lagi reunian. Terus gue diajak, terus yang pada bercandain soal SMA, terus gue kayak, haha ya bener banget lagi. Pak Budi, iya bener Pak Budi tuh. Kan gue gak ngerti ya gitu loh. Kenapa nih? Dead air. Cara ini disponsori oleh Itu bagian dari kita ya. Iya. Tadi gue mau nanya apa, gue lupa. Ini. Enggak, tadi ada pertanyaan. Keep rolling, dikat dulu nih. Yaudah ya. Lanjut aja. Nah, oke. Ntar dulu, gue minum dulu. Nah, 2 detik sih tadi lumayan tuh. sih. Gini lah, kalau berdua emang agak polemik sih itu tuh. Dua-duanya nunggu. Iya, itu nunggu-nungguan. Iya. Tapi kalian ada background penyiar nggak? Enggak lagi. Sebenarnya Sugap nih videografer di Maple. Oh, lu? Gue penulis. Enggak, bisnis partnership. Penari latar. Oh, bukan apa? Bisnis Extras. Oh, extras. Extras di videonya Chandra Leo. Oh, itu saya tadi. Oke. Karena tuh kita lagi ini ya mencoba merambah ke dunia film juga. Coba. Oh, gitu. Ada Maple Films namanya. Oh, PH. Pengennya jadi PH ya. Cuman masih merintis lah. Oke. Bismillah aja, November kita rilis 1 ya. Semoga. Film pendeknya berapa lama durasinya? Berapa lama, Nas? 30 menit, 20 menit. 20 menit. Yang main Danila. Oh, nice. Nah, itu kan dari musisi. Nah, ya benar kan? juga. Iya juga sih. Gitu. Untung lu gak ngomong sembarangan tadi. Iya betul. Ya kali. Nah, ini kan setelah dari HH Corp HH Corp, akhirnya pintu mulai terbuka tuh ya ke ranah film, kayak lo sudah membintangi beberapa film yang sebenarnya kalau dari filmografinya sih ini jempolan ya. Amin. Big Four di Netflix, terus Sleep Call gue nonton tuh. Terima kasih. Cukup ngehe juga karakternya di situ ya. Terus ada 24 jam bersama Gaspar. Iya. Sama masih ada fun fact, Mas Anggi itu dosen gue. Anggi Nun sutradaranya Gaspar itu dosen gue di UMN. Terus Makbul dosen lu. Makbul dosen gue juga. Anjay. Mas Lucky Kuswandi itu juga dosen gue. Dulu Mas Makbul bikin kelas di sini. Oh gitu. Sebelum kita bikin short movie tuh kita belajar dulu dari beliau. Oh. Kita bener-bener buta banget. Iya, kan kita awam nih. Nah dia ngasih tahu nih. Nah ini kalau produksi film berarti dia sambil ngerokok gitu nggak ngomongnya? Di dalam. Ya ini kan. Ya ini lu bikin ini aja. Emang gitu lagi. Emang gitu lagi. Di sini itu lu tulis aja lu.
Gitu kan Mas Makmul. Iya. Maaf Mas Makmul. Suka banget gue sama dia anjir. Kalau ngeliat Seru orang kayak banget. gitu, kalau filmnya autobiografi kayak ini Aneh ya, kan? Aneh. Aneh kan, sumpah. Gua bener-bener shock anjir. Gua diajar sama dia bertahun-tahun. Ngomongnya begitu, Pak. Diundang dong ke premiere autobiografi. Gua nonton. Wah ya, lu siapa sih? Kok lu gini filmnya? Lah gua kira kocak, komedi. Apaan? Gue takut banget. Gue nonton autobiografi, gue keluar gue takut banget. Gue kayak tiap kali ngeliat TV, ngeliat banner gue kayak ngeliat Fortuner lu takut ya? iya, teror banget tuh. Bener bukan bagasi itu. Iya bener-bener. Tapi di mata lu berarti Bisa sih. harusnya seorang Makbul tuh bikin filmnya kayak gitu. Yang Enggak komedi. dong, Jang. Yang kebayang di kepala lu. Kepada gue tuh offbeat comedy gitu loh. Offbeat comedy kayak misalnya kalau di luar tuh Banshee of Inisherin misalnya. Lu tau Banshee of Inisherin gak? Enggak lagi. Adalah Banshee of Inisherin tuh juga. Kalau Indonesia comedy orang offbeat. Indonesia. Referensi Indonesia gitu. Yang Makbul. Hah. Waduh, gua nggak tahu ya, kayaknya enggak deh. Iya. Yang offbeat comedy itu gue belum nemu di Indonesia deh. Harusnya dia kayak gitu tuh. Gue tahu ya, mungkin gue yang kurang informasi. Tapi kemarin aja kayak galak ya, kayak dosen gue bayangin dia tuh ini kayaknya di kampus dosen yang galak anjir. Enggak ya? Enggak ya? Enggak, emang lu galak kemarin dia? Oh enggak galak Agak sih, cuma sih. maksudnya kan gue enggak pernah ketemu dia. Nggak pernah diajar. Pernah diajar. Enggak galak, orang dia tuh kalau ngajar kadang kelas kita di kelas, kadang kelas kita di luar gitu. Jadi kayak misalnya pembahasan skrip nih. Kadang ada momen gue main ke rumahnya. Dia ngontrak di Gading Serpong kan, terus gue kayak Mas Makbul. Temu aja, masuk. Sih skripnya. Oh ya. Ini lu tulisnya begini aja lu kalau saya begini aja. Ini lu kenapa gitu? Mesti sambil ngerokok terus ya? Terus dia terus ya, selalu matanya ngeliatnya sambil miring gini. Kayak sambil apa gitu lu. Iya anjir, Kayak gitu. tapi enggak sinis, tapi Iya, kayak gaya aja style. Gue kayak Mas Makbul nih kalau dijadiin karakter di salah satu film tuh ikonik banget anjir. Kayak lu tau gak sih orang yang kayak kalau di film tuh kayak Gordon Ramsay tau gak? Yang semua orang bisa impersonate jadi gara-gara dia saking terkenalnya. Iya Mas Makbul asik banget anjir tuh orang itu. Gak nyambung filmnya sumpah. Beda ya? Gitu ya responnya ya. Terlalu ekstrim ya? Apa lu doang bagus yang banget, gue suka yang banget. respon Bagus itu lu banget. doang atau yang lain? Banyak. Oh ya kayak gitu. Padipa sama Ko Ernest pernah interview dia buat autobiografi. Terus mereka juga pas interview kaget kayak, kok lu orangnya gini sih? Gak nyambung lu sama film lu. Lu harusnya serius dong interview buat autobiografi Pak. Buat promo, bercanda mulu dari awal sampai akhir. Iya. Wah anjir nih dosen gue tuh emang aneh banget. Iya sih. Kan orang nonton ya, anjir lucu banget kok sutradaranya nonton filmnya. Iya. Dar. Tapi iya sih pas dia kemarin ngejelasin Kemarin itu dia- semua, iya, ada kemarin- selipan-selipan komedi sedikit sih maksud gue emang. Kayak dia kemarin ngebedah beberapa scene lah. Kayak kenapa scene-nya kayak gini karena gini. Kenapa dia kan ada yang dia digebukin di kamar mandi itu. Iya, iya. Itu kan digebukin enggak tapi ditutupin nggak kelihatan tapi Ya. rasa seremnya kan itu diceritain tuh gitu-gitunya tuh. Horror banget itu. Lagi. Padahal nggak ditayangin Bro. prosesnya ya cuman Iya enggak. keluar Iya. pintu berdarah-darah sih ngeri juga. Iya anjing. Terus yang kaca mobil ada tetes-tetes merah. Oh iya Ngeblur. Itu ngilu banget nontonnya. kacau dah. Aneh lu Mas Makbul. Mas Makbul. Tolonglah bikin film kocak-kocak aja lah. Gue nonton itu gak bisa tidur malamnya. Mending gue nonton film horor udah asli. Bagus banget. Balik lagi ke lu yang sudah bermain di beberapa film. Setelah lu kan tadi kan sempat lu ceritain lu edukasinya juga dunia film gitu ya, jurusan film. Tapi ada nggak hal-hal yang baru lo tahu ketika lo terjunnya langsung sebagai aktor tentang dunia film gitu? Oh tentu banyak banget. Perbedaan lensa. Dulu gue kuliah tuh pas perbedaan lensa. Perbedaan lensa. Iya kayak misalnya kayak aspek rasio. Terus kayak misalnya berapa lensa berapa milimeter. Terus juga gue selalu lupa open sensor. Itulah. Ya jadi kayak gambarnya lebih lebar gitu-gitu. Full frame, iya betul, full frame atau enggak gitu-gitu. Itu gue baru berasa jadinya sambil karena pas kuliah itu dapetnya teori. Gue nggak ngerasain banget langsung. Jadi pas gue ngerasain langsung tuh kayak ngebantu di misalnya gue ngintip tuh, lensanya 35. Oh berarti ini kayak gue keambil sampai perut nih. Jadi badan gue bisa geraknya banyak. Terus gue kayak oke, kita close up lu ya toh gitu. Terus gue liat misalnya gue ngintip, oh ini close upnya ekstrim close up nih. Atau close upnya segini.
gue jadi oh ya gue mainin actingnya di muka aja gitu, karena di badan juga ya paling gerak aja nggak apa-apa, cuma maksudnya jadi jangan terlalu lebar gitu-gitu. Tapi selain itu apa ya, yang gue pelajari banyaknya tuh di bagian ini sih, ternyata di dunia film itu beda banget sama yang gue pelajari di kuliah. Yang dimana di kuliah tuh fokusnya di film pendek kan. Pas gue udah kerja di dunia film itu kayak wah gila ternyata krunya tuh banyak banget. Itu gue yang kaget dulu. Apalagi film pertama gue langsung Big Four. Itu gue kaget. Gue udah sempet di teka-teki Tika bantu Ko Ernest waktu itu jadi ATD. Cuman kan waktu itu pandemi juga, jadi kita krunya kru kecil karena lagi pandemi. Tiba-tiba, dan itu gue juga perannya nggak gede lah maksudnya, dan gue pernah ada muncul sekali di film tapi dikit banget. Tapi ya maksudnya gue bener-bener terjun di dunia film sebagai aktor tuh di Big Four. Itu pertama tuh langsung. Itu krunya gila, rame, dan gue kayak oh my god, ada namanya unit, ada yang namanya ada PU, tapi ada juga nanti apa. Ntar juga ada yang di bagian medis, tapi ada juga di bagian medis ada anakannya lagi. Medis gitu. ada Ada medis. Terus ntar ada stun. Ntar ada stun buat orang, ada stun coordinator beda lagi. Ada stunnya lu, ada stun coordinator. Ntar ada lagi stun mobil gitu. Misalnya adegan gue berantem dan naik motor misalnya. Ntar stun buat berantem sama stun buat naik motor beda orang gitu. Jadi kayak gila, rame banget. Terus gue ada unit lah, ada ntar gue masuk ke dalam tenda, tiba di dalam tenda ada orang depan laptop pada ternyata lagi nge-hack website negara. Cuma lagi masukin file gitu-gitu. Gue kayak ini apa lagi gitu. Itu apa namanya? Di IT. Tapi selain di IT ada lagi Pak, gue lupa namanya, banyak deh. Apa tuh? Ada editor on set gitu. Ada juga visual effect supervisor, biasanya juga ada tuh di set. Di set ada juga tuh. Ada. Bahkan kemarin yang gue shadow trace yang gue syuting itu ada momen-momen di mana dua unit yang syuting. Jadi ada yang syuting filmnya, ada yang satu syuting VFX-nya doang. Misalnya ada adegan orang ditabok, anggap lah ya, orang ditabok darahnya muncrat. Jadi pakai silikon, dia rekam silikonnya ditabok, pak darahnya muncrat. Jadi ntar puceratan darahnya itu dipindahin ke dalam gitu. Gila, gue kayak respect. Itu syutingnya berbarengan tuh? Bareng, yang satu di sini, yang satu ada sekat di sini, syutingnya gitu. Gitu. Gila men, asli. Itu rata-rata, gue kepo dari rata-rata kalau syuting film panjang itu tuh berapa lama sih? Ya beda banget. Kayak misalnya gue Kakak Bos misalnya. Kakak Bos tuh gue 18 hari. 18 hari sampai beres tuh. Sampai beres. Ada restnya enggak? Ada dong. 18 hari itu 18 hari syuting ya. Bukan totalnya 18 hari. Jadi misalnya 3 hari 1 hari break, ntar 3 hari lagi 1 hari break. Tapi shooting days-nya 18 hari. Yang terlama gua itu Shadow Trace, itu total hari itu 70. 70 hari? 70 hari shooting days ya. Jadi total kita habis 4 bulan buat syuting. Kita kemarin 3 hari udah burnout ya. Lu bayangin men, 70 hari. Terus kadang 1 minggu 1 scene, mantap. 1 minggu 1 scene? Yoi bro. 1 minggu? 1 minggu 1 scene. Biasanya lu 1 hari 4-5 scene kan? Oh 1 minggu 1 scene, oke ngerti. Apa itu? 1 minggu 1 scene. Hari Senin 1A, hari Selasa 1B. Anjir. Jadi lu tiap hari datang nih, gue datang set. Anjir ini setnya belum ganti ya. Oke. Besok datang lagi. Oh ini berdarahnya kok nggak diganti darahnya. Iya. Ada kaca jatuh belum dipindah. Ini hari apa? Masih Rabu, masih sampai Jumat. Oh my god gitu. Anjir. Kepo. Kalau misalkan produksi ini bukan gue protes ya Pak Timo. Gue suka, cuma saya kayak shock aja gitu dulu. Kalau produksian yang Netflix sama yang biasa tuh ada bedanya nggak? Setiap PH pun beda. Nggak, bukan kayak karena Netflix beda sama bioskop, nggak juga. Lebih ke setiap PH aja beda. Ya tergantung juga Netflix nanti megangnya sama PH siapa, PH siapa, ntar beda-beda juga gitu. Tapi secara rules dan apa do and don'ts-nya sama-sama aja. Sama-sama aja sih. Gue nggak tahu ya kalau sebagai sutradara, tapi gue sebagai aktor sih sama-sama aja ya. Gitu. Tapi ternyata yang gue sadari dari syuting yang 3 hari kemarin itu yang gue itu. Sorry. Ya, ditelepon Joko Anwar. Keren kalian. Ternyata yang paling gak enak tuh adalah menunggu ya. Yes. Bener nggak? Betul. Nah itu kalau dari lu gimana? Gue kepo dari seorang aktornya sendiri gitu. Kalau menunggu syuting kan pasti syuting. nunggu kan paling baik nunggu kan. Iya.
gua sih sudah cukup berdamai dengan waktu menunggu itu. Oh ya? Karena itu kenapa gua kalau kalau syuting gua selalu bawa board game. Oh. Jadi gua lu mainnya board game tuh? main board game. Gue jadi biasanya itu teknik gua untuk membangun chemistry sih biasanya. Chemistry dengan lawan main. Jadi Oh. pas kita lagi break, gua ajak main board game. Jadi kita main makin seru. Ntar kalau di set nggak tahu kenapa ya chemistry jadi lebih dapet aja gitu. Atau kalau enggak biasanya gue ajak ngobrol. Kecuali Laura Basuki. Kalau Laura Basuki saya diemin. Karena dia lebih suka diam. Karena ada aktor yang diajak ngobrol terus kayak karena emang suka ngobrol. Ada yang kayak ya karena lagi di set udah capek gitu adegannya. Ya pas di break di ruang tunggu ya pengennya istirahat gitu. Nah jadi gue menyesuaikan dan bukannya gue nggak suka, maksudnya gue suka-suka aja, maksudnya oke aja, cuman kayak oh iya gue menyesuaikan. Kalau Laura tuh lebih sukanya kalau lagi di set ya acting, nanti kalau di offset diem. Kadang Laura juga ada di meja director tuh, dia tuh sering banget tuh, misalnya Mas Nugros lagi direct, dia di sebelahnya nonton, diem aja nggak ngajak ngomong Mas Nugros juga, kadang ngajak ngobrol, cuman kadang kayak diem nonton gitu. Orang itu zen banget tau kalau Laura, sumpah. Berarti emang banyak karakter di dalam itu ya, dalam set ya, karakter orang banyak banget. Kalau gue sih sukanya kadang gue main HP, kadang ngobrol, kadang bercanda. Kalau filmnya film serius, biasanya gue diem ya. Tapi menunggu di film serius sama menunggu di film yang agak komedi tuh beda nggak? Oh beda lah, beda banget. Karena kan kalau ya gue bukan kayak Joaquin Phoenix yang bisa keluar kayak ntar masuk gitu. Gue belum bisa, skill saya belum segitu. Jadi kalau misalnya kayak sleep call, itu tuh misalnya kalau jarak antar shotnya deket, gue nggak balik ke set, gue nggak balik ke ruang tunggu, gue tunggu di set, gue diem, kadang gue dengerin lagu, fokus gitu supaya karakter gue nggak lepas, gitu. Oke, lanjut lagi nih. Tadi ngomongin soal kakak bos. Yes sir. Lu berkesempatan untuk menjadi co-director Ari Kriting, Bang Ari Kriting, benar gak? Gimana sih tuh? Lu penawarannya gimana? Iya. Deg-degan apa lu justru ini nih? Deg-degan. Justru gue awalnya sempet nolak ke Bang Ari. Sempet Bang kayak nggak usah deh gitu. Karena gue merasa gue takut skill gue nggak terlalu dipakai waktu itu. Kayak gue kepikirannya Bang Ari waktu itu selalu ngomong gini, Tok, gue pengen bikin film, ada dance, ada nyanyinya, ada performnya. Terus gue tuh pengen filmnya agak stylistik. Boleh nggak Tok, lu bantu gue, lu jadi co-director gue. Karena Bang Ari tuh kalau rasa Bang Ari tuh jago menurut gue, jago banget. Nah cuman Bang Ari bilang, gue kalau teknis tuh ya taunya seadanya lah gitu. Kan lu kuliah film nih, dia bilang. Dan lu kan taste film lu banyak banget, beragam. Bantu gue dan lebih ke ini sih gara-gara waktu itu gue bikin iklan Netflix dulu. Netflix ada iklan musikal gitu. Nah gue bikin pensi Netflix itu musikal gitu. Iya. Nah Bang Ari tuh ngeliat itu dia suka banget dan dia pengen part of it, maksudnya the way I direct the whole musical scene itu ada di dalam Kakak Bos gitu. Cara gue misalnya ada adegan berantem. Lu ingat gak ada lu nonton Kakak Bos gak sih? Belum. Nah di dalam Kakak Bos itu tuh ada adegan berantem. Tapi gimana caranya kita bikin adegan berantem tapi nggak lama dan apa ya terlalu intens gitu. Nah akhirnya gue bikin misalnya waktu itu adegannya kameranya gue stay, ada bartender, ini ceritanya berantemnya di dalam bar ya. Ada bartender lagi linglung, orang sekitarnya pada berantem semua, ada yang dilempar ke dalam bartender, ada yang dilempar ke atas meja, ada yang ambil botol bartender pecahin di kepalanya. Tapi kita shotnya cuma di bartender, jadi tokoh utamanya si bartender saat itu, di bartender kayak gitu, jadi uang, ada yang dilempar, wah gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kayak, nah kayak gitu-gitu tuh, maksudnya Bang Ari butuh, pengen gua tuh buat kayak gitu-gitunya gitu. Awalnya gue sih takut, tapi akhirnya Bang Ari yang nge-convince lah, ayo Tok, pasti lu bisa gini. Terus gue kayak, ya udah deh, tapi kita bagi job desk-nya yang jelas ya Bang gitu. Nah itu boleh pengen nanya juga tuh. Pembagian job desk-nya berarti kayak gitu deh. Lu Not bagian necessarily. Jadi yang jelas tuh selalu gini, Bang nanti kita bagi job desk yang jelas. Jadi misalnya adegan A, kita masuk ke satu scene nih. Nah itu tuh kita udah awal-awal dong sih, pas lagi prep skin kita masih ngomongin. Pas udah syuting udah entah kenapa udah kayak flow aja, udah tahu job desk gue yang ini, lu yang itu gitu. Misalnya adegan A, ini yang megang aktornya Bang Ari nih. Ntar yang ngarahin kameranya mau dari mana, point of view-nya siapa, pergerakannya gimana, itu dari gua gitu.
Atau misalnya pengadeganan ini ambilnya kayak gimana, itu dari gua atau dari Bang Ari gitu. Udah flow aja. Berarti Bang Ari yang stay di monitor, lu yang... Sama, dua-duanya stay di monitor, cuman nanti kalau misalnya udah cut, Bang Ari perginya ke aktor, gue perginya ke Pak Haji DOP gitu. Gitu ke pembagian job desk ya. Nah sebelum ke pertanyaan selanjutnya, gue masih kepo soal lingkungan di onset. Gue masih kepo sumpah. Saya jujur kita lumayan agak shock ya. Shock sekali. Apa yang bikin lu shock? Kaget. Karena kan biasanya kita betul, shock adalah kaget, betul. tidak memberi informasi baru membantu sih juga ya. kebetulan. kan biasanya kita produksi YouTube gitu ya. Iya. Terus kemarin diajak yang film nih ceritanya, dan Yang krunya kan pendek. kru ini udah pro ya. Iya. Ini buat apa sih? Buat yang film pendek lo? Iya. Film pendek. Total kru berapa orang? Berapa kemarin? Berapa ya? 30. Total kru berapa sih? 20-an ya. 20-an. Oke, terus. Nah, terus kan kayak ternyata tuh dunia film itu kan sekeras itu ya, kita nggak tahu ya. Kita kan cuma produksi di studio doang ya. Kerasnya tuh apa lu? Maksudnya Lu kayak- bikin film apa sih? Jadi khawatir lu Godzilla lu ya. Gue sempet ngerasa kayak anjir, apa mental gue yang cupu ya ikut ke kemarin itu, kayak gue ngerasa anjir nih orangnya begini semua, kaget. Begini yang kayak, tuh apa? yang kayak lama banget sih. Oh. Gitu dong. Ini. Sementara di sini kan lu bisa. Intimidasi onset ya. Iya, maksud gue itu. Intimidasi onset. Sementara kan kalau di sini kan ini boleh tolong dong. diomongin nggak sih? Hah? Ini nggak apa-apa nih. Ya, tinggal kata aja. Nggak boleh. Apa? Kenapa? Enggak, Cuma Oh, pengen kayak tahu gini aja. jadinya. Ya nggak apa-apa kan, Oh, lu itu kan juga film nggak- kan gitu, lu kan Mas. nggak nyebutin krunya siapa. Oh, iya. Nggak, kalau itu ya menurut gue gini. Itu sama aja kayak di kantor. Iya. Ada kan orang yang nyebelin, Iya. ada orang yang ambisinya tinggi banget. Itulah warnanya kantor. Nah menurut gue warna film juga seperti itu. Gue nggak bilang si A salah, si B benar, si B salah, si A benar. Tapi menurut gue itu adalah sebuah environment yang sudah dibangun dari Lama. jadul banget, dari zaman dulu. Iya. Iya. Dari zaman dulu turun. Sampai akhirnya di zaman sekarang ada yang sudah tidak suka dengan cara Yang kayak gitu. intimidatif. Ada yang masih merasa dengan cara intimidatif syuting kita jadi jauh lebih cepat. Gue nggak Iya bilang sih. siapa yang Iya, lebih iya, bener. iya. Iya benar. Karena ada yang saat dia nggak intimidatif dan dia iya aja, syutingnya beneran jadi lebih lama. Oh iya. Ada juga jadinya karena dia pengennya udah Sehat. kita sehat banget aja jangan ngomong. Tapi ternyata misalnya ternyata direkturnya nggak tegas, Iya. Iya. produsernya juga nggak tegas, krunya nggak mau ngomong, krunya mau kayak kita jangan toksik. Akhirnya malah jadi mereka yang jadinya kelar syutingnya jam 3 pagi gara-gara merekanya nggak bisa mereka. Jadi bentuk intimidasi itu kadang apa ya, cara mereka, gila gue udah keseringan nih diginiin, nih gue mau fight back gitu, ada rasa gitunya. Atau bisa juga ada yang sesimpel, lu kan filmmaker baru nih, gue pelonco dikit ada yang gitu juga. Tapi menurut gue apapun itu, kalau hal itu terjadi, fokuslah terhadap film lu aja. Kalau mereka udah belum nih, lama nih, biarin aja gitu, kacangin aja. Atau kalau misalnya mereka ngomong kayak gitu, bercandain. Biasanya kan justru it's a wild west ibaratnya, kayak it's a ini kita lagi di alam liar gitu, kayak menunjukkan siapa yang lebih berpengaruh di situ, siapa yang lebih ibaratnya lebih alpha gitu loh. Ya, itu dari Penyesuaian zaman kuliah juga udah kayak gitu ya. Enggak, beda banget. Gue zaman kuliah tuh nggak ada tuh yang bercanda latah. Kalau di kru kan banyak banget tuh kan. Iya anjir, kenapa ya kru banyak banget latah? misalnya di lagi jalan kayak Dor, takut gitu kan, suka gitu kan. Kamu Lewat di TikTok saya tuh. tebas kamu, takut. Gitu kan. Kakinya dipaku, jangan Bang, lepas gitu kan biasanya. Biasanya di orang lighting tuh ya. Iya. Aneh banget. Makeup juga. Misal gue kalau di makeup terus gue terus dia kayak jangan Pak Kristo, jangan Mas Kristo, jangan. Iya jangan jangan Mas Kristo gitu. Anjir, aneh banget. Sering banget kayak gitu. Sekali dapetnya latah ya kalau di film ya, Sering lucu banget banget tau. sumpah. Paling lucu itu dulu ada anak sound latah. Anak sound latah. Bocor dong. Kalau adegan tembak-tembak tar enggak ada. Nahan latah. Karena latah. Dulu gue syuting pas pandemi, kan dia pakai masker ya. Kalau maskernya gue turunin, woi, jangan Pak, jangan gitu. Ntar pakai lagi masker gue turun lagi, gitu.
Kalau misalnya gue pegang boom ya, gue pegang nih boom. Balikin gak lo? Maaf gitu. Anjir aneh banget. Kalau di punggung belakang di punggung belakang digini, tet gitu. Au. Gitu. Aduh, lucu banget tau. Lucu banget. Cuma dari 2 film tuh. Hanya Lata-lata itu tuh. seperti itu. Anjir lanjut Bas. Oke, ini kita sekarang ngomongin Jakarta Film Week. Yes. Jadi di sini kan Tadi pertanyaan lu apa sih yang sebelumnya gue jadi lupa? Ini kata jadi bagian ini. intimidasi. Oh iya. ya itu. Iya, di lingkungan film. Tapi bener sih ada yang bilang juga itu karena budaya dari lama sih. Iya. Kayak zaman kayak generation gap aja gak sih? Kayak misalnya kakek lu, cara ngajar kakek lu ke bokap lu kasar, keras gitu. Bokap lu suka dipukulin. Tapi kan setelah itu bokap lu sadar bahwa kayaknya itu nggak baik deh cara ngajar kayak gitu. Akhirnya lu nggak dipukulin lagi. Tapi kan ada yang kayak bokap lu setelah dipukulin, bokap lu merasa gila gue jadi strong nih sekarang. Sekarang gue mau mukulin anak gue, ibaratnya gitu. Gue nggak bilang di kru mukulin ya, enggak ya. Cuma itu kiasan aja, kiasan. Dan yang terdekat kan nih akan ada Jakarta Film Week dari tanggal 23 sampai 27 Oktober. Di mana kali ini Christo berperan sebagai festival ambassador. Berperan gitu. Nah, yang belum tahu nih, buat yang belum tahu Jakarta Film Week itu apa sih sebenarnya? Jadi Jakarta Film Week itu adalah sebuah film festival yang ada di Jakarta yang akan diadakan mulai tanggal 23 sampai 27 Oktober 2024. Tiketnya udah akan available tanggal 17 Oktober nanti. Dan ini adalah sebuah festival yang ibaratnya ya kita merayakan film lah. Yang di dalamnya ada film-film pendek, ada film panjang, ada film genre, ada juga masterclass. Masterclass tuh buat teman-teman yang pengen belajar itu ada masterclass, terus juga ada talks yang tadi gue bilang. Jadi ada acara-acara di mana kayak semacam seminar gitu, kita membahas beberapa hal. Oh, salah satunya juga itu. Nah, ini lu cocok nih datang. Mental health dalam dunia perfilman. Tapi itu menarik banget karena itu dibahas nanti di talks, and we talk about the general thing of the general mental health aja di dalam dunia perfilman. Karena kayak misalnya lu kerja lembur. Kerja kan kadang syuting misalnya start kayak gue waktu itu pernah syuting selama seminggu ya, di tiap hari syuting jamnya kebalik. Jadi gue startnya jam 7 malam, kelarnya jam 5 pagi. Karena harus ambil gelap. Oh iya. Nah, selama seminggu kayak gitu kan jam tidur lu kebalik ya. Itu ngaruh loh ke mental lo. Pagi-pagi tuh jadi kayak drained out. Tiba-tiba lu pagi-pagi siang-siangnya harus kerja ngapain, akhirnya drain out, bete gitu-gitu. Itu kan termasuk mental health. Cuman kan ya it goes beyond that. Maksudnya ada juga yang soal ada yang orang capek banget secara mental saat bekerja gitu-gitu. So jadi talks tuh ada mental health, ada yang tadi hubungan antara audience dengan filmmaker, ada yang bagaimana cara membangun kepercayaan terhadap audience dari filmmaker-nya, dan juga ada produsernya Exuma gitu. Mental health dalam perfilman lumayan oke. Iya, itu menarik. Datang ya. Karena kemarin ternyata gue menemukan satu istilah baru. Iya itu. Kayak ada namanya syuting sehat dan syuting tidak sehat. Iya, betul. Bener ya? Iya, betul. Bener. Dan itu tuh masih ada hubungannya sama itu ya berarti tadi. Iya. Karena syuting sehat kan ibaratnya kasarnya lu istilah itu kan. Itu kan istilah. Syuting sehat itu di mana syutingnya ya 12 sampai 14 jam sehari lah syutingnya gitu. Kalau syuting gak sehat kan udah mulai di atas 24 jam gitu. Itu tuh. Dan sebenarnya praktek-praktek syuting gak sehat tuh masih ada ya sampai sekarang. Semakin sedikit sih setahu gue ya. Semakin sedikit it's udah tidak menjadi hal yang dinormalisasi sebenarnya untuk banyak PH. Apalagi Ko Ernest tuh. Wah, itu dia sangat kalau sampai ada syutingnya dia yang tidak sehat karena terpaksa. Pernah kita sempat ada satu hari dari seluruh hari syuting, ada satu hari yang nggak sehat karena itu udah terpaksa banget. Terpaksa. Udah nggak ada opsi lain, benar-benar itu udah jalan terakhir. Itu dia as a producer minta maaf secara langsung sama pemain karena kayak sorry ini harusnya it's not supposed to happen, tapi gue respect Ernest karena he acknowledged it and he apologized for it gitu. Kan di film-film yang ada di JFW ini tuh gimana sih supaya mereka tuh bisa diikutsertakan di JFW ini gitu? Jadi kan gue kurator di perusahaan yang dulu gue kuliah, yang gue ambil tuh yang di film festival. Nah itu jadi kalau di JFW film yang masuk ke dalam itu tuh ada sekitar 1.100-an lah dari 85 negara.
Nah sekarang setelah dikurasi yang masuk ada 140 film dari 55 negara gitu. Tapi ada juga film-film yang dari pihak festivalnya yang approach filmmakernya atau studionya. Tadi kan gue ngomong A24. Nah di JFW ada film A24 yang baru, judulnya I Saw the TV Glow. Ini baru pertama kali dan kayak I think this is the only time I Saw the TV Glow akan tayang di Indonesia gitu. Jadi ini menarik banget juga kayak menurut gue sih ini wajib banget untuk orang nonton ya. Itu I Saw the TV Glow. Terus film opening kita tuh Sampai Jumpa Selamat Tinggal dari Mas Adrianto Dewo. Ini film Indonesia yang main Putri Marino, ada Jordi juga, terus ada Lutesha dan ini akan pertama kali juga tayang di JFW. Dia akan ada Jerome juga, sorry. Ini akan tayang buat film openingnya kita JFW gitu. Film penutupnya itu ada Don't Cry Butterfly. Itu film dari Taiwan. Bener ya Mas? Vietnam. Gue kebalik mulu bahasa itu. Ada Don't Cry Butterfly. Itu film dari Vietnam. Gue suka kebalik antara Taiwan dan Vietnam. Sorry banget. Terus macam-macam sih. Kita juga ada film kayak In the Belly of a Tiger. Bener kan ya Mas? In the Belly of a Tiger. Ya bener. Yang itu bener. In the Belly of a Tiger tuh film India. Terus juga ada Memoir of a Snail, terus juga ada Memory of a Burning Body, itu juga menarik banget. Banyak banget deh bener deh film di tahun ini yang gue merasa wah gila, gue gak sabar JFW. Ada Yohana juga filmnya Kalaura, tadi kan bahas Kalaura. Oh yang ini yang temanya Katolik. Yes, ya, itu juga menarik. Berarti dia bakal pertama kali screening di situ ya? Ya, kalau Yohana gue gak tahu ya. Tapi kayak banyak film yang akan pertama kali screening di Indonesia di situ. Kayak itu I Saw the TV Glow. Oh ada juga ini Paradise of Thorns. Itu kemarin rame banget. I've heard so much good reviews. Jadi itu gue juga tidak sabar untuk nonton. Itu film Thailand. Kalian harus nonton. Lu harus nonton Paradise of Thorns. Wajib tuh. Wajib. Itu tuh film-film yang itu tuh ditayanginnya berarti gimana sih Chris? Maksudnya? Gue rada-rada. Berarti selepas dari JFW ini kita akan bisa punya akses nggak untuk ke film-film itu atau? Nah itu belum tentu. Itu kenapa lu harus ke JFW? Karena this is the only place yang lu bisa menikmati film itu bersama audience lain. Karena film-film gue sebutin tadi itu adalah film-film yang menurut gue cocoknya ditonton di bioskop. Lu nonton sama orang-orang yang sama-sama kayak tertarik sama film. Jadi reactionnya gitu, vibe-nya itu akan it's gonna be really good. Berarti itu tadi adalah beberapa film yang sudah direkomendasikan ya? Betul. Ya, mesti ditonton oleh teman-teman ya. Wajib. Jadi untuk informasi lebih lanjutnya bisa lihat di mana nih? Bisa di follow IG-nya Jakarta Film Week teman-teman. Itu akan ada banyak updates di situ, mau dari talks, dari program-program filmnya, dari masterclass, karena masterclass kita tahun ini kita kerjasama dengan Hong Kong, bekerja sama dengan editornya The Twilight of the Wailing, Walled In, kalau nggak salah judul filmnya itu, sorry, correct me if I'm wrong. Tapi itu film yang gede banget di Hong Kong karena it's really really good dan editornya akan datang ke Indonesia untuk membawakan masterclass soal editing. Itu yang menarik banget sih. Berarti dia akan buka dashboardnya itu. Iya dia akan ngajarin ini cara ngekat gini. Ini transisi cunda. Dia bakal buka ini nggak? Dia bakal buka CapCut-nya nggak? Ya dia. Ini cara ngilangin. Zoom in, zoom out cara ya, ngilangin tulisan logo CapCut di ending. Kan kalau nonton video TikTok kadang ada logo CapCut-nya. Itu gue pet peeve gue itu tuh gue nggak suka banget ngeliat TikTok. Atau nggak? Endingnya kenapa nggak lu hapus aja sih? Atau nggak di awal kayak rotate your screen? Iya gitu. Anjing cunda. Enggak lah. Ya masterclass, terus ada talks, terus juga ada networking events, itu juga menarik sekali. Networking. Nah ini nih buat kalian kan bisa pengen nih, masuk pitching nih bisa ke dalam industri. Oh iya. Nah networking events is a perfect place. Terus juga ada JFF, Jakarta Film Fund, itu tahun ini ada 3 film yang akan difunding untuk di funding untuk diproduksi, itu dari Jakarta Film Fund. Itu juga menarik tuh. Ada fundingnya juga ya? Iya, jadi lengkap sekali. Sebenarnya ini sih, gue sih merasa bahwa gue pengennya basically JFW ini
atau ya film festival in general tuh udah seperti seperti musik festival lah di Indo. Iya. Karena kan kita di Jakarta musik festival datang semua dengerin lah. Lu mau tahu lagunya nggak tahu lagunya datang aja kan. Lu ada yang FOMO juga. Menurut gue juga sama seperti JFW. Gue merasa buat orang-orang yang suka sama film, yang penasaran sama film, bahkan belum pernah ke film festival sebelumnya, harus cobain ke JFW karena ini acara yang tepat banget lah. Kayak lu mau datang karena FOMO, lu cuman sedikit ngerti film tapi lu FOMO, lu pengen ikutan, it's okay, you're very welcome gitu. Jadi bukan cuma untuk sinetfil aja. Iya, santai aja main, gak ada yang ngejudge lu. Anjir, serem banget ya sinetfil ya, astaga. Scene apa di dalam film kuisin. Bahasan Twitter tuh. Menurut gue bagus tapi Udah deh. Capek deh. Secara simetrik adegan tuh harusnya konfliknya tuh bisa gitu. Panjang. kok titik terendah karakternya? Aduh, takut. Oke, ini ada pertanyaan dari netizen juga. Yes sir. Sebutin 3 aja. 2 aja lah. 2, oke. Dari Guf Perdana. Oke. Nih. Sorry. Oh itu, ya. Apakah Kristo akan meninggalkan dunia konten kreator? Berat banget pertanyaan. Guf Perdana nih. I don't think so. I don't think so. Gue merasa gini, gue suka banget dunia content creator. Gue suka, I love content creating. I don't see it as a world even. Gue nggak melihat itu sebagai dunia content creator. Karena gue melihat gue bikin konten dari dulu tuh sebenarnya awalnya gue bikin konten tuh kan buat diri sendiri gitu. Sampai akhirnya gue punya followers, ya pastinya jadi ya gue bikin konten buat followers gue gitu. Tapi apapun itu gue merasa gue enjoy bikin konten. Jadi kayak gue akan tetap bikin konten. Mungkin tidak akan sesering dulu, tapi gue akan tetap bikin konten karena ya it's fun. I love, karena kayak gue punya ide-ide, premis-premis di kepala yang kayaknya gue cuma bisa salurin di konten gitu. Kayak konten terbaru gue yang mau gue upload tuh, gue ngobrol sama badak. Bingung gak lu kalau di film tiba-tiba ada? Iya. Kan harus konteksnya panjang dulu, cerita di dunia di mana badak bisa ngomong gitu. Yang bersama satu universe dengan Planet of the Apes kan susah. Ya gue bikin aja dalam konten gitu. Gue ngobrol sama badak. Jadi bisa dibilang konten kreator bikin konten tuh bisa jadi refreshing lu apa? Iya bisa dibilang refreshing ya refreshing karena capek kadang kayak bikin apa ya gitu. Oke, lanjut pertanyaan kedua dari Shaldin boleh. _ Kalau bisa main film Indo jadul, pengen meranin tokoh Oh siapa? my god, these are so good. Pertanyaan bagus-bagus banget. Oh man, kalau bisa memainkan film Indo jadul, honestly Johnny di Janji Johnny, gue pengen. Nicholas Saputra ya? Iya, Nicholas Saputra. Kayaknya gue pengen Janji Johnny versi Johnny-nya nggak gitu ganteng. Bener juga, dan udah ini ya, lu versinya bukan pakai naik motor tapi fiksi gitu misalkan. Iya betul, atau naik ini motor listrik sekarang. Motor listrik. Naik wuling. Naik motor listrik. Terus yang diantar udah bukan ini tapi harddisk. Diantar harddisk. Bioskopnya udah di ini CGV. Terus gue masuk ke dalam bioskopnya salah studio yang ada prosotannya. Sekarang ada studio yang isi buat anak-anak, ada mandi bolanya. Lu gimana nonton sambil mandi bola? Anjir lucu banget ya. Kalau nonton film 2012 pas yang orang-orang jatuh dari gedung dia naik prosotan, wih barengan, wih gitu. Iya lagi 2012 lagi. Iya, inget gak lo film 2012? Yang kiamat ya? Iya, gara-gara film itu ada yang Iya. Bunuh diri kan? Enggak usah dibahas, sorry. Kenapa gua kesana ya, maaf. Itu seru anjing. Gua di tengah-tengah lagi mau bahas kayak, jangan toh. Udah dikatanya bagian itu ya lanjut. Pertanyaan terakhir. Ya. Oke. Sebenarnya ini game sih. Jadi karena kita tahu visi lu adalah ingin menjadi sebuah director dan pembuat film lah. Misalkan nih lo dikasih budget. Ya, berapa nih budgetnya? Yang cukup ideal untuk lu lah. Oke. Lu disuruh untuk mengcustomize movie. Ya. Tapi untuk skala Indonesia ya. Oke. Oh, remake. Lu akan disuruh disuruh membuat film menurut apa yang bagus menurut lu lah. Gitu. Nah, ini budgetnya ideal lah, cukup ideal. Ya, kita akan kasih beberapa pertanyaan kayak film panjang atau film pendek, genrenya apa, durasinya berapa gitu. Oke. Oke, kita mulai ya. Ayo. Minum dulu.
Yang pertama, lo akan buat film panjang atau buat film pendek? Panjang. Oke. Genrenya Dark comedy. dark comedy. Durasi akan berapa lama? 1 jam 45 menit. Anjir. Lanjut gak? Premisnya apa? Kenapa gue jadi pitching? Misalkan nih gambar ideal lo aja dark comedy berarti Kenapa jadi kenapa pitching? gue jadi pitching? Ini gue jadi pitching. Siapa tahu ada yang tertarik juga. Oke, dark comedy ceritanya tentang hewan-hewan di Ragunan yang protes terhadap pengelolaan di Ragunan. Akhirnya mereka mencoba kabur dari Ragunan lalu tinggal di Jagakarsa. Anjir, boleh. Cukup detail ya. Cukup detail. Sutradaranya? Gua. Lo Anjir. ada co-director nggak? Co-directornya nggak ada. Nggak Gua ada. sendiri. Oke. Lead aktornya siapa? Lead aktornya ini deh. Lead aktornya si bentar, gue lagi nyari. Oh, lead aktornya Vino G. Bastian menjadi jerapah. Gokil. Dia pakai mocap gitu kan, titik. Terus di Bentukannya sininya- orang ini berarti? Hah? Bentukannya Enggak, orang. motion capture. Asik. Terus dia jadi jerapah gitu. Jadi ntar badannya jerapah panjang tapi mukanya Vino G. Bastian. Boleh. Ayo kita keluar dari Ragunan gitu. Terus ada Kayak Madagaskar jadinya. tapi ini dark. Dark Jadi ya? mereka Iya. berangkat lari terus mereka malah pergi ke rumahnya ini. Sebuah pemberontakan ini. Ya. Pemberontakan gitu. Ini sebenarnya pemberontakan antar dari udahlah itu pokoknya. Oke, sebelum terakhir gue mau sekali lagi gamesnya boleh nggak? Oke. Cepet aja. Kayak tadi Customize Your Movie, budgetnya 6 juta. Oke. Oke. Menarik. Menarik Menarik. nih. Ini realistis. Oke, nih, coba. realistis. Oke. Budgetnya 6 juta. Budgetnya 6 juta ya. 6 juta ya. Iya. Oke. Film Yuk. panjang, film pendek. Film pendek. Oke. Genrenya apa? Genre-nya apa? Genrenya thriller. Kalau budgetnya dikat jadi thriller ya. Nggak juga dong. Genre thriller. Durasinya? Durasinya 25 menit. 20 menit. Oke. Premisnya? Premisnya tentang orang yang lagi bikin vlog di dalam rumah kakeknya. Tapi ternyata rumah kakeknya itu punya lorong. Terus akhirnya dia masuk ke dalam lorong itu yang ternyata itu adalah lorong bekas jajahan Jepang. Dan ternyata di dalam lorong bekas penjajahan Jepang itu ada 7 keluarga Jepang yang dari zaman penjajahan terus melahirkan lagi anaknya, melahirkan lagi, dan mereka masih di dalam situ dan dia harus kabur dari situ karena dia mau dimakan jadi mereka udah jadi kanibal gitu karena nggak bisa makan dari luar. Jadi dan dia harus kabur dari situ. Tapi 6 juta tuh ya? 6 juta rupiah. Pertama ada lorong. Iya. Terus Kasian banget yang nyari extras rumahnya. Jepang ini gimana? Nah itu kan gue bisa voice acting. Oh Oh, iya. iya. Bener. Emang gue bilang keluarga ini ada 7 keluarga ini kelihatan. Iya Oh, sih. iya. Bener. Ih, bro, Lorongnya sih rumahnya, nyari rumah ada lorongnya. lorong. Itu ada bro. Ada ya? Ada. Lu Bisa cari dicari temen kayak bro ayolah ntar kalau misalnya filmnya rame bagi hasil. Gitu ya. Kolektif ya. 6 juta bisa tuh. Lead actor deh, lead actor. Aktor lead Sih. Kan boleh temen lu, temen Oh juga iya boleh. benar. Lead aktornya nih. Iya. Gue baru dapet gini Derby Romero karena Bisa kita habis sama-sama kena sial. Di Dan ini dia- ya, Annoying Brother. Bukan, kita sama kena sial ada orang yang nipu. Oh gitu. Ntar aja lah cerita. Oke, Oh, iya, oke. Cuman ya kayaknya kita udah mulai berteman dekat jadinya. Ayo Derby gratis mau ya. Oke. Balik modal lah 6 juta. 500 ribu deh. 500. Makanya gue bayar. Kan sehari bisa lah ya. Juta rupiah bro. Iya, Yoi. bisa. Hmm. Oke lah. Itu aja udah nih. Itu aja cukup ya. Udah nih. Realistis sih, lumayan realistis tadi tuh. Oke lah. Ya. Sekarang 500 ribu. Anjing. Lu mau lagi nih? Film pendek. Bisa emang. Ceritanya tentang konten kreator yang dikejar-kejar satpam semalaman. Filmnya 45 menit, 500 ribu.
Tapi eksperimental genre. Jadi benar-benar selama 45 menit dia lari dong. 500.000 bisa sih. Hei, balik kamu. Itu Enggak. realistis sih. Balik gak? Enggak. Gitu terus, dialog itu dong. Balik. Enggak. Bisa, Gitu. bisa. Bisa. Ntar kayak banyak film entusias yang nonton. Ini pasti maksudnya ini nih. Ini adalah kritik terhadap negara dan industri dan Sebenarnya ini pesan tersirat ya. Iya. Yoi, Gimana? Hei, enggak. Kembali kamu. Tidak mau. Gitu. Anjir. Sana. Itu sisi dari anak kuliahnya keluar tuh tadi tuh. Emang orang kalau udah kepepet budget tuh bisa Iya, lebih kreatif. pikirnya bikin kreatif gitu. Udah. Oke, terima kasih Kristo Terima kasih Immanuel. Kristo. Terima kasih juga. Sebuah Sudah datang ke kita Mawai. ketemu idola sih sebenarnya ini. Iya, Amin, bener banget. Amin. Terima Dan kasih. jangan lupa datang ke Jakarta Film Film Week Week. 23 sampai 27 Oktober, mulai tanggal 17 Oktober sudah ada tiketnya di Tix ID. Dan Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Iya. Sampai ketemu lagi di Behind the Curtain berikutnya. iya. Bye-bye. 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 Terima kasih.